pembahasan berikutnya ya ikhwah, yaitu sholat di rumah dengan niat ikut berjamaah di masjid. Ya, di hari-hari ini umat manusia sedang menghadapi wabah dan seterusnya. Kaum muslimin juga tidak terhindarkan dari wabah tersebut dengan adanya imbauan pemerintah dan fatwa ulama tentang peniadaan sementara salat Jumat, salat berjamaah di masjid, termasuk salat tarawih di Ramadan tahun ini. Tentu imbauan ini demi kemaslahatan bersama. Ya, sudah dibahas oleh para ulama kita, qawaid yang dengannya para ulama mengeluarkan fatwa tentang bolehnya untuk kita tidak melaksanakan jamaah dan Jumat di masjid. Ya, kita berharap kita tetap mendapatkan pahala berjamaah dengan sempurna. Ini tadi hadisnya yang saya sebutkan dari Rasulullah SAW. Jika maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan yang jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaannya ketika mukim dan ketika sehat. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. Hadis ini kata beliau berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya padahal ia sudah memiliki niat. Ya, kalau tidak ada yang menghalanginya, amalan tersebut akan dijaganya secara rutin. Tadi keutamaan yang saya sebutkan. Nah, bagi kaum muslimin yang konsisten mengikuti imbauan para ulama, maka akan menjadi dilema ketika sebagian masyarakat tidak paham maslahat yang akhirnya tidak menghiraukan arahan pemerintah, para ulama dan ahli medis. Ya, kemudian tetap bersikukuh melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid. Pertanyaan yang muncul, apakah boleh tetap mengikuti ibadah berjamaah di rumah melalui pengeras suara masjid karena rumah bersebelahan dengan masjid? Jadi ini inti permasalahan kita ya. Ya, apakah boleh tetap mengikuti ibadah berjamaah di rumah melalui pengeras suara masjid karena rumah bersebelahan dengan masjid? Ada juga yang lebih memperluas lagi masalahnya, ya, yaitu apakah boleh salat tarawih misalnya dengan mengikuti live yang misalnya dari Masjidil Haram, ya, dan ini dibahas oleh para ulama kita. Ya, jazakumullah khairan, para ulama kita tidak meninggalkan hal tersebut kecuali dibahas ya dengan seksama, mengkiaskan dengan dalil-dalil yang ada dan seterusnya. Adapun berkaitan dengan masalah ini, ayuhal ikhwah, sini disebutkan di buku kita ini, para ulama telah membahas permasalahan yang erat kaitannya dengan ibadah salat jamaah di masjid, mulai dari pembahasan mengenai dan seterusnya. Kita ringkas ya. Berikut penjelasan singkat pendapat mazhab mengenai hal-hal yang menjadi syarat penentu sah tidaknya salat makmum yang beriqtida ya kepada imam dalam salat berjamaah di luar wilayah masjid. Baik, yang pertama dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dipersyaratkan dalam salat berjamaah itu bersatunya tempat salat imam dan makmum serta tidak dipisahkan oleh apapun. Sebab berpisahnya tempat imam dan makmum tidak bisa dianggap bahwa makmum mengikuti salat berjamaah karena bersatunya tempat merupakan kelaziman dalam berjamaah. Dan yang kedua dalam mazhab Imam Malik rahimahullah disebutkan seorang makmum mengikuti imam walaupun berada di tempat yang terpisah, tapi dengan syarat, ini diperhatikan syaratnya dengan baik, bahwa makmum mengetahui dengan pasti salat imam, yakni menyaksikan melalui jendela rumahnya atau sekedar mendengar dengan jelas dan bisa mengikuti jalannya salat. Mereka berdalilkan salatnya istri-istri Nabi di rumah atau di kamar-kamar mereka, akan tetapi dipersyaratkan bukan salat Jumat. Yang ketiga dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dipersyaratkan sahnya salat berjamaah dengan 3 syarat. Mengikuti salat imam, melihat atau mendengar imam atau makmum yang berada di belakang mereka. Kedua, dekat dengan jamaah maksimal 300 hasta. Ketiga, tidak ada penghalang yang membatasi. Kemudian yang keempat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hanabilah mempersyaratkan makmum bisa melihat dengan jelas imam atau jamaah di belakang imam serta memungkinkan baginya untuk mengikuti imam dalam salat. Jika makmum sama sekali tidak bisa melihat ya dengan jelas atau jamaah di belakangnya, maka salatnya tidak sah. Baik. Ayuhal ikhwah ala karim, kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi, bahwasanya hal itu kemudian tidak dianjurkan, bahkan
dikatakan tidak sah, ya. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan dari Lajnah Daimah, mereka para ulama kita mengatakan la yajuzu lirrijali wal nisa'i dhu'afa wa aqwiya ay yusallu fi buyutihim wahida aw akthar jama'atan bi salati imami fil masjid. Artinya di bawah tidak boleh para lelaki dan wanita, orang lemah atau orang yang masih kuat untuk sholat di rumah mereka, baik bersendirian maupun berjamaah. Intinya menunjukkan ketidakbolehannya. Karena mengapa? Ya, sebab yang lain karena disebut jamaah dari kata al-jam'. Al-jam'u artinya adalah berkumpul. Ini hikmah disyariatkannya salat berjamaah. Kemudian yang kedua, jika pintu ini dibuka, dikatakan tentang bolehnya, maka bisa menjadi sebab atau jalan sebagian orang itu tasahul, menggampang-gampangkan ya urusan salat berjamaah. Sehingga mereka mengatakan, ya biarlah saya salat di rumah, yang penting saya dengar pengeras suara. Ini bisa membuka pintu keburukan. Ya, jika kemudian dikatakan hal tersebut. Nah, makanya ulama kita menyebutkan tidak bolehnya, ya, juga menjadi khilaf apakah misalkan ketika dia berada di luar masjid, yaitu tetap dianggap berjamaah, dan yang sahih selama safnya itu bersambung atau ada jamaah kemudian yang melihat jamaah yang lain, ya, atau dipisahkan dengan pembatas yang tidak terlalu memisahkan antara jamaah yang satu dengan yang lainnya, maka dianggap salat berjamaah insya Allah. Namun kesimpulannya, jika melalui pengeras suara, melalui live, ya, di televisi dan seterusnya, maka itu tidak sah dan tidak dibolehkan. Wallahu a'lam.